Ada satu pertanyaan yang jarang ditanya soal alutsista, tapi jawabannya bisa nentuin nasib satu negara pas krisis. Kalau helikopter Anda mendadak, nggak boleh terbang karena keputusan orang lain, apa Anda masih punya kendali? Malaysia dan Indonesia baru-baru ini kasih jawaban yang benar-benar berlawanan, dan bedanya jauh lebih dalam dari sekadar urusan anggaran. Tapi sebelum kita nilai siapa yang lebih aman, ada satu hal yang jarang dilihat orang. Pilihan yang kelihatannya paling praktis, sekarang justru bisa jadi titik lemah paling fatal kalau keadaan darurat beneran datang. Itu yang bakal kita bongkar sampai akhir video ini. Ceritanya begini, Malaysia punya armada legendaris, Sikorsky S-61A, yang mereka juluki Nuri, yang ngabdi hampir 6 dekade sejak akhir 1960-an sebelum resmi dipensiunkan di Januari 2020. Begitu armada itu berhenti terbang, Angkatan Udara di Raja Malaysia kehilangan kapasitas angkut yang besar. Solusinya bukan beli baru, tapi sewa. Mereka gandeng perusahaan swasta lokal Westar Aviation Services untuk menyewakan 4 unit Leonardo AW139 buatan Italia lewat skema yang secara resmi disebut GOCOM, Government Operates, Company Owns and Maintains. Negara yang pakai, perusahaan yang punya, dan yang rawat. Bandingkan dengan Indonesia, TNI Angkatan Darat sudah lebih dulu mengoperasikan sejumlah unit Mi-17 Su-55 buatan Rusia, termasuk yang ditempatkan di Skadron Udara 31 Semarang sejak awal 2000-an. Helikopter berbadan besar ini rutin dipakai untuk misi kemanusiaan, termasuk beberapa bulan lalu waktu banjir besar melanda Sumatera dan Aceh. Dan yang menarik, arah ini nggak berhenti di situ. Akhir tahun lalu, Presiden Prabowo secara terbuka mengumumkan rencana mendatangkan 200 helikopter tambahan mulai Januari 2026, khusus untuk memperkuat kesiapan menghadapi bencana sekaligus pertahanan negara. Jadi bukan cuma soal punya beberapa unit, ini pola jangka panjang yang konsisten, kepemilikan bukan sewa. Mungkin ada yang langsung mikir, berarti Malaysia salah langkah dong? Tunggu dulu, jangan buru-buru menilai. Keputusan Malaysia sebenarnya masuk akal secara hitungan jangka pendek. Skema GOCOM bikin mereka cuman bayar berdasarkan jam terbang atau ketersediaan unit. Sementara urusan perawatan sepenuhnya jadi beban Westar. Hasilnya, tingkat kesiapan armada bisa dijaga tinggi tanpa pusing mikirin rantai suku cadang atau bengkel internal. Buat kebutuhan mendesak begitu Nuri pensiun, opsi ini jauh lebih cepat direalisasikan dibanding proses pengadaan baru yang biasanya makan waktu bertahun-tahun. Tapi, dan ini tapi, yang penting, sewa bukan berarti punya. Coba bayangkan begini, ini kayak Anda pakai HP yang masih terkunci sama operator tertentu. Kelihatannya berfungsi normal sehari-hari, tapi begitu Anda mau ganti kartu, pindah jaringan, atau utak-atik sistemnya sendiri, Anda kebentur batas yang bukan Anda yang tentukan. Malaysia ada di posisi serupa. Mereka nggak bisa seenaknya memodifikasi sistem di dalam helikopter yang mereka sewa. Kontrolnya terbatas pada jenis misi yang diizinkan dalam kontrak. Dan pertanyaan paling krusial, kalau hubungan politik dengan negara asal produsen memburuk, apakah dukungan teknis dan pasokan suku cadang tetap lancar? Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab pasti selama status kepemilikan ada di tangan pihak ketiga. Ini bukan skenario mengada-ada. Karena sejarah industri pertahanan global sudah berkali-kali menunjukkan bahwa negara yang bergantung penuh pada satu vendor asing gampang kena sandera. Halus lewat lambatnya pengiriman komponen atau pembatasan izin ekspor teknologi, terutama pas hubungan diplomatik lagi renggang. Sekarang bandingkan dengan pilihan Indonesia yang lebih berat di awal, tapi lebih kokoh di jangka panjang. Kenapa TNI AD keukeu pegang unit yang mereka miliki penuh? Jawabannya ada di geografi. Indonesia bukan satu daratan yang gampang dijangkau infrastruktur mulus, tapi bentangan kepulauan dari hutan lebat Kalimantan sampai pegunungan terjal Papua, tempat yang jauh dari landasan beraspal. Untuk medan seberat itu, yang dibutuhkan adalah unit yang bisa diandalkan mengangkut pasukan dan logistik dalam kondisi apapun, sekaligus bisa dibongkar pasang dan dimodifikasi teknisi lokal sesuai kebutuhan spesifik. Dan disinilah kepemilikan penuh jadi krusial. Ketika unit itu benar-benar milik sendiri, Satuan Teknik TNI AD punya kebebasan buat bongkar mesin, mempelajari komponennya, sampai melakukan modifikasi tanpa harus izin ke vendor asing. Ini bukan cuma soal gengsi punya barang baru, ini soal membangun kapasitas perawatan mandiri jangka panjang. Yang artinya, kalau akses ke produsen asli terganggu karena tekanan politik atau sanksi internasional, Indonesia tetap punya modal menjaga armadanya tetap terbang. Menurut saya,
Ini bagian yang paling sering dilewatkan orang saat membahas alutsista. Orang cenderung fokus ke harga beli di awal, padahal biaya sebenarnya baru kelihatan 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Sewa itu murah di depan, tapi Anda nggak pernah benar-benar memiliki kapasitasnya. Beli itu mahal dan ribet di depan, apalagi kalau mitranya negara yang lagi kena tekanan sanksi internasional seperti Rusia sekarang. Tapi begitu prosesnya kelar, Anda punya aset yang bisa diutak-atik sesuka hati sampai puluhan tahun ke depan. Dan yang sering dilupakan, kemampuan bongkar pasang mandiri itu bukan cuma soal irit biaya servis, tapi soal kecepatan. Saat unit rusak di tengah operasi di pulau terpencil, teknisi lokal yang paham betul struktur mesinnya bisa bertindak jauh lebih cepat dibanding menunggu izin dan kedatangan tim dari vendor luar negeri yang mungkin butuh berminggu-minggu. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih unggul di antara dua negara ini, saya rasa pertanyaannya salah dari awal. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar atau siapa yang boros anggaran, tapi soal dua negara dengan kebutuhan geografis dan prioritas strategis yang beda jauh. Malaysia dengan wilayah lebih ringkas dan kebutuhan jangka pendek yang mendesak, wajar kalau memilih fleksibilitas lewat sewa. Indonesia dengan luas wilayah yang menyamai jarak London ke Ankara dan kebutuhan operasi di medan paling ekstrem, wajar kalau memilih jalan yang lebih berat demi kendali penuh. Yang menarik untuk direnungkan, pilihan sewa yang kelihatannya kalah gengsi itu sebenarnya strategi bertahan yang cerdas kalau memang kondisinya pas. Dan pilihan beli yang kelihatannya lebih hebat itu bisa jadi beban kalau nggak dibarengi kapasitas perawatan yang memadai. Jadi bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang paling paham kebutuhan sendiri dan siapa yang berani menanggung konsekuensi dari pilihannya sampai bertahun-tahun ke depan. Nah, ini yang masih bikin saya penasaran. Kalau suatu hari kondisi geopolitik makin memanas dan akses suku cadang jadi taruhan, negara mana yang bakal lebih cepat beradaptasi, yang punya aset sendiri tapi tergantung satu produsen, atau yang sewa tapi bisa gampang pindah vendor? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan kalau Anda penasaran, gimana caranya Indonesia bisa membangun kemandirian teknis tanpa selalu tergantung satu negara produsen? Itu topik yang bakal saya bahas di video berikutnya.